Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai per tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 5. Tentunya di 3 hari ke depan. Kalau harinya bisa dikatakan ya mulai hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Semoga bisa dipahami sobat ya. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan tema yaitu suatu uh, semesta ya. Semesta akan memberikan petunjuk buat kalian apa nantinya yang akan terjadi. Kira-kira seperti itu ya inti dari temanya ya. Sekali lagi, semesta akan memberi petunjuk apa ya untuk kalian di 3 hari ke depan. Semoga bisa ditangkap ya. Intinya seperti itu ya. Oke sobat ya, yang jelas ketika nanti tetap ya pembacaannya, ketika nanti adanya suatu petunjuk ataupun saran buat kalian ketika itu baik, ya syukuri ya, aminkan. Kan tidak masalah karena ucapan adalah doa, kan seperti itu. Ketika nanti pembacaannya kurang baik, ya jangan ditakuti ya, tetap jadikan sebagai suatu waspada, sebagai suatu pembelajaran atau hati-hati agar kita lebih selamat lagi, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Kan seperti itu sobat ya. Jadi bisa dipahami ya. Dan untuk yang tidak kalah pentingnya, semua uploadan video saya ya ataupun readingan terbaru saya yaitu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya tarikan energinya itu mengacak ya, nggak tahu nanti siapa yang ketarik energinya. Dan seperti itu. Dan ketika tidak ada tepat, ya, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, ya harap dimaklumi ya. Kan ini kan bersifat general reading sobat ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, tetap aminkan karena kebaikan ataupun kepositifan ketika kita aminkan ya semoga itu akan bisa terjadi sama kita. Kan seperti itu. Satu lagi, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, maaf sekali lagi ya, ketika kalian ingin tepat ya, ingin resonate ya silakan konsul secara pribadi. Akan seperti itu. Karena dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui nama kalian ataupun sedikit info data dari kalian. Nah, dari situ saya akan bisa menembak tepat sasaran. Dan kalian pun dalam tanda kutip ya, yang konsultasi ya pastinya akan mendapatkan suatu kepastian dalam jawaban. Nah, kan seperti itu. Jadi harus bisa dibedakan ya, mana yang bersifat general, mana yang bersifat privat. Nah, sering saya mengatakan ketika bersifat general tidak tepat, ya mohon harap dimaklumi ya, jangan berkomentar yang macam-macam, kan seperti itu ya. Nah, karena sudah banyak sih yang seperti itu ya. Akibatnya komentar bermacam-macam ya akhirnya saya keluarkan dari channel Ruang Batin. Nah, itu saja sobatnya. Sekali lagi, misi visi saya yaitu untuk apa? Untuk memberikan suatu informasi ya, kan seperti itu. Oke ya, langsung saja saya akan menarik dulu untuk energinya. Semoga dari pembukaan awal sampai sekarang bisa dipahami sobat ya. Oke sobat ya, next lanjut untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Leo. Tapi akan saya tarik dulu untuk energinya ya. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Sagittarius ya, artinya zodiak Sagittarius akan kita tarik energinya.
Iya, alhamdulillah ya saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara dari Sagittarius dulu. Ini Sagittarius, asmara kalian di kartu pertama ada 7 koin ya. Seseorang sedang meratap ataupun sedang memandang ya, memandang 7 koin ya. Memandang tumbuhan, maksudnya tumbuhan 7 koin. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 koin, wanita dikelilingi 9 koin sama satu burung hinggap di tangan seperti. Ini kalau saya tangkap untuk asmara ya, dimana kelihatannya Sagittarius ini ada sedikit problem ya kalau saya tangkap gitu loh. Ada sedikit perenungan ya, ada sedikit pemikiran bahkan kefokusan di sini ya. Bagaimana kalian itu berharap agar bisa stabil asmara kalian. Ketika kalian ada masalah, kalian berharap kapan cepat selesai, kapan cepat reda. Itu ketika kalian ada masalah gitu ya. Untuk yang berpasangan, ketika kalian masih sendiri ya, mungkin kalian berpikir di sini kapan cepat bisa mendapatkan suatu pasangan ya yang cocok buat saya. Nah, itu yang saya tangkap. Jadi di sini adanya suatu renungan cepatnya. Cuman di sini disarankan ketika kalian dihantam masalah ya, kalian harus apa ya, mencoba untuk bersabar di sini. Apapun itu sobatnya, kalian harus mampu bersabar dan mampu berusaha untuk tetap berjuang. Sekali lagi ya, ketika dihantam masalah, kalian harus mampu bersabar dan harus tetap mampu berjuang. Jangan sampai down, apalagi stuck, ya. Apalagi kalian mundur, terus apalagi menyerah. Jangan, nanti itu akan bertambah fatal. Ya. Karena di sini melambangkan apa? Ketika kalian dihantam masalah, ya, ya memang logis secara ketika kalian dihantam masalah itu logis. Kalian berpikir, kalian merenung itu logis. Cuman di sini, ya itu tadi intinya jangan menyerah. Karena apa? Di sini menggambarkan cukup bagus ketika kalian dihantam masalah itu cukup bagus. Karena apa? Di sini adanya suatu apa ya? Dengan kesabaran kalian, dengan perjuangan kalian, ibaratnya kalian itu menanam dulu, gitu loh ya. Nah, jadi kontrol emosi, jangan sampai apa ya? Jangan sampai emosi kalian itu kalian luapkan sama pasangan kalian, sama permasalahan kalian. Nanti tak kunjung selesai. Nah, karena balik lagi ya, karena kenapa saya mengatakan ketika kalian dalam masalah itu cukup baik. Dalam arti gini, ketika saya mengatakan cukup baik ketika kalian bisa mengontrol emosi lah. Kalian bisa mengontrol emosi, kalian bisa tetap berjuang, ya tidak down, ya itu akan bagus karena di sini melambangkan kalian itu ibaratnya ya tadi saya mengatakan menanam dulu. Nah, ya. Ketika seseorang itu menanam, ya kalian harus yakin, harus positive thinking. Kalian akan mampu memetik hasil buahnya, menikmati hasil buahnya sama. Ketika kalian bersabar, bisa mengontrol emosi ketika dihantam masalah apapun itu, kalian mau bersabar, tetap berjuang, dan nanti kalian akan bisa memanen di sini, gitu. Akan menemukan kebahagiaan, ya, akan menemukan apa yang kalian harapkan. Nah, kira-kira seperti itu ya di poin di kartu pertama ya. Itu dikonfirmasi sama kartu 9 koin ya. Nah, di sini jelas ya, artinya di sini kalian akan memanen lagi. Nah, bisa dilihat ulang sobat ya. Di sini kelihatannya kalian akan memanen. Di sini sudah ibaratnya sudah muncul lah hasil buahnya. Tinggal kalian petik saja. Nah, sama ketika mungkin kalian bisa mengontrol ya. Bisa saja di 3 hari ke depan kelihatannya itu masalah akan terselesaikan, kalian akan bahagia kembali ya. Mungkin lebih bahagia lagi dari yang sebelumnya, mungkin akan lebih harmonis lagi dari sebelumnya. Intinya kalau mungkin digambarkan secara grafik itu ada suatu kenaikan. Bisa contoh ya, mungkin kemarin kalian stabilnya itu 1%, ini sebagai contoh ya. Ketika kalian dalam masalah, terus kalian mau istilahnya mau mengontrol seperti yang saya katakan tadi. Nah, nanti di 3 hari ke depan akan ada peningkatan. Bisa saja yang 1% itu langsung naik menjadi 5%, menjadi 7%. Nah, intinya apa ya, lebih baik lagi lah dari yang sebelumnya. Nah, di sini jelas ya menggambarkan adanya suatu keberhasilan ya, menggambarkan adanya suatu pencapaian-pencapaian apa ya, pencapaian kestabilan dalam hubungan asmara ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bagus ya gambarkan, asalkan kalian tetap mau mengontrol ya, ini akan bagus. Karena di sini jelas kalian ibaratnya menanam, tidak masalah kalian tanpa masalah gitu. Memang semua kehidupan itu pasti ada masalah kan, seperti itu, tinggal kita bagaimana bisa mengontrol. Iya, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Sekarang lanjut untuk faktor pekerjaan. Di sini ada The Devil ya, ini harus berhati-hati ya, apapun juga. Ya, ini ya, ada 2 orang laki-laki perempuan di rantai itu ya, belakangnya ada iblis. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 Pentacles ya, seseorang sedang sakit itu ya, sedang membawa tongkat, sama depannya itu seperti ada seorang wanita tua ataupun ibu-ibu ya. Di sini kalau saya tangkap energinya Sagittarius untuk pekerjaan, di sini The Devil ya, harap berhati-hati, kelihatannya ada problem, ada masalah di seputar pekerjaan kalian. Yang dimana saya menangkap mungkin harapan kalian sudah bagus ya, susunan ataupun formasi kalian di dalam pekerjaan itu sudah bagus,
bahkan kalian yakin akan bisa mencapai target, mencapai sukses, mencapai keberhasilan. Nah, di sini adanya suatu kegagalan, ambiar semua, karena di sini jelas adanya orang toksik yang jelas mengirim energi tak kasat mata. Kalian ditembak secara black magic, betul ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Terus kartu konfirm kalian mengatakan kartu konfirmnya juga kurang bagus. Ini 5 koin. Artinya di dalam kalian menjalankan pekerjaan itu ibaratnya kalian itu tersendat-sendat. Ya kalau orang sakit kan jelas berjalannya itu terseok-seok, tidak bisa lancar. Ini kan melambangkan membawa tongkat. Kan jelas tidak bisa lancar. Ya sama ketika kalian ada suatu pekerjaan yang kalian anggap baik tadi, itu ternyata kalian rasakan itu kok seperti banyak sendatan, banyak halangan. Ketika mau berhasil, mau pencapaian-pencapaian target apa yang kalian inginkan itu tiba-tiba gagal. Nah, itu loh ya yang saya maksud. Cuma di sini kalian disarankan meskipun demikian kalian jangan sampai salah arah. Ibaratnya ini kan ada perempuan tua saya tadi mengatakannya. Gitu, sosok ibu-ibu ya. Itu maksud saya begini. Ketika kalian merasakan sudah ada keganjilan ya, jangan sampai salah pilih jalan ya maksud saya. Kuatkan intuisi kalian untuk bisa menyelesaikan kepekaan hati kalian. Gitu loh. Karena apa? Karena unsur black magic itu kan sudah tidak bisa dilogikakan sobat. Tapi yang bisa merasakan hati tidak bisa dibohongin. Kalian bisa merasakan tidak bisa dibohongin energi rasa. Nah, yaitu tadi saran saya. Apa istilahnya itu turuti kemana arahnya. Ketika mungkin kalian bertujuan untuk ikhtiar, ya turuti ikhtiar. Lakukan pendekatan, doa sama-sama kuasa juga ikhtiar. Misalkan hati kalian merasakan seperti itu, jangan dilawan. Karena di sini jelas berat energinya the devil. Nah, kalau tidak begitu, kalau kalian tidak menguatkan intuisi kalian, kepekaan hati kalian, ya tidak akan terselesaikan. Semakin hari kalian semakin minus, ya. Nanti akan saya deteksi semua ya. Jadi masalah pekerjaan ini sangat kurang bagus untuk Sagittarius ya kali ini ya di 3 hari ke depan. Nanti ada aja masalah yang kalian hadapi. Terus masalah keuangan di sini ada Back of Pentacles. Seseorang memegang satu koin sama memandang satu koin ya. Back of Pentacles dikonfirmasi sama kartu. Wow, ini banyak pengkhianatan ya. 5 pedang ya. Itu ada 5 pedang ya. Ini kalau saya tangkap untuk masalah keuangan ya, di sini kelihatannya Sagittarius sedang kurang baik-baik saja ya di 3 hari ke depan ini ya, nantinya ya, gitu ya. Nah, di sini mungkin apa ya? Kalau saya menangkap sih energi dari keuangan kalian itu kalian punya uang gitu loh ya. Tidak terlalu hilang, tidak terlalu minus sih. Kalian masih mempunyai sedikit cadangan lah, cadangan keuangannya. Nah, di sini kelihatannya kalian sedang berpikir ya. Kalau saya rasakan kalian itu sedang berpikir, sedang berkonsentrasi, sedang berfokus bagaimana cara untuk bisa mengembangkan keuangan, bagaimana cara untuk bisa menyetabilkan karena kalian sendiri mungkin merasakan, mungkin tahu ya. Mungkin kalian sudah melihat-lihat kondisi keuangan kalian itu seperti apa lah maka di sini saya mengatakan energi kalian tertangkap bahwa kalian itu sedang berkonsentrasi, sedang berfokus bagaimana cara untuk bisa menyetabilkan tentang seputar keuangan. Itu yang saya tangkap ya. Itu di kartu konfirmnya ada 5 pedang ya. Ini luar biasa ya Sagittarius ya. Di pekerjaan ada the devil ya. Di masalah keuangan ada 5 pedang. Artinya di sini ada unsur pengkhianatan sobatnya. Gitu loh. Adanya orang-orang toksik ya. Bisa saja gini. Mungkin ketika kalian mau adanya suatu keuangan yang sampai sama kalian. Ini sekedar contoh ya. Mungkin ketika kalian adanya jual beli, kalian disuruh teman lah ataupun orang menjualkan barangnya. Ya. Ketika itu mau laku, ini ada saja provokator sehingga gagal laku. Padahal si pembeli itu sudah deal sama kalian. Ini sekedar contoh ya. Tiba-tiba gagal. Nah, itulah yang saya mengatakan ada seorang yang provokasi ya, gitu loh. Membuat kegagalan di dalam kalian mendapatkan rezeki sehingga banyak sekali kan sendatan yang akhirnya kalian rasakan bahkan adanya penurunan. Nah itu ya jadi harap berhati-hati ya di sini ya kan di sini ada sekali lagi dilihat ya itu kan di belakangnya ada 2 orang yang kelihatannya sama-sama bersedih nah gitu loh ya. Nah, maka dari itu kalian harus waspada sama orang-orang sekitar kalian yang adanya yang banyak yang toksik ya sehingga kalian adanya suatu kesedihan ya bagaimana tidak sedih. Tadi sudah saya kasih contoh, ketika sudah deal terus gagal, padahal uang itu kalian harapkan. Nah, jelas kita bersedih kan. Nah, itu ya, itu yang saya maksud ya. Jadi orang ini kelihatannya senang, bahagia di atas penderitaan kalian. Nah, ini ya. Oke sobat ya, yang jelas harus waspada saja. Sekarang akan saya coba mendeteksi ketiganya. Kira-kira mendapat petunjuk apa ya? Iya, ini untuk Sagittarius ya. Untuk masalah asmara petunjuknya dari semesta terlihat baik,
ataupun terlihat bagus ya ketika kalian dihadapkan sebuah masalah dan masalah katanya akan terselesaikan ya, akan terrealisasikan baik bagus sama kalian ya. Semoga seperti itu ya. Jadi tidak ada unsur 50-50. Kalau saya menangkap sekarang lanjut di faktor pekerjaan, tadi saya menangkap petunjuk dari semesta ibaratnya secara penerawangan ya ataupun energi. Di sini kelihatannya bisa dikatakan akan ada sedikit kendala ya. Benar-benar luar biasa. Ini kalian diliputi adanya suatu kabut hitam ya. Jadi banyak sekali masalah, banyak sekali kegagalan. Kalau bisa dinetral sahabat sebelum itu mengakar ya. Karena sudah banyak yang konsultasi ya. Yang ending-endingnya ya mengakar akhirnya minta bantuan pembukaan aura juga sih ya. Kalau bisa dinetral ya. Terus masalah keuangan ya. Di sini terdeteksi apa ya, bisa dikatakan 50% 50% ya. Bisa dikatakan kalian akan diuntungkan ya gitu loh. Ketika kalian adanya suatu pemikiran ya, adanya suatu tadi saya mengatakan di kartu Pack of Pentacles kalian sedang berpikir berfokus bagaimana untuk bisa mengembangkan. Nah, ketika kalian jalankan itu kelihatannya akan berhasil. 50% kalian akan mendapatkan suatu cadangan ya, pemasukan yang baru ya. Seperti yang saya katakan tadi contoh kalian jual beli itu bisa deal. Itu yang 50% yang positif ataupun yang baik. Nah, yang 50% yang negatif yang kurang baik bisa saja itu akan ambiar gitu loh. Ketika rezeki itu akan datang, itu akan mental, tidak jadi sama kalian ya. Bahkan adanya suatu semakin kemelorotan. Nah, itu ya yang 50%. Ya, semoga saja yang 50% yang baik itu menghantam kalian, bukan yang buruk-buruknya. Itu harapan saya sahabat ya. Jadi tetap saja harus dikontrol ya. Kalau bisa dinetral ini ibaratnya tidak main-main ya. Sudah saya pastikan Sagittarius terkena adanya suatu energi. Karena kartu The Devil tidak bisa dibohongin. Apalagi saya sudah tarik karena energi tadi ya. Nah, gitu loh ya. Kalau tidak ini semakin hari ya semakin terus gitu loh. Bahkan merambat ini ya. Sagittarius ya. Oke sobat ya, tetap aja masalah keuangan harap dikontrol ya. Untuk masalah pengeluaran dan pemasukan jangan sampai lebih besar pengeluaran untuk Sagittarius karena keuangan kalian bisa dikatakan apa ya? Ya pas-pasan lah ya. Ya. Apalagi kalian di sini adanya unsur pengkhianatan. Kalian sedang dihianati, sedang banyak orang toksik yang membuat sendatan. Itu sih ya, saran saya. Jadi sudah jelas ya sesuai tema petunjuk asmara sudah saya sampaikan, petunjuk pekerjaan sudah saya sampaikan, petunjuk di keuangan sudah saya sampaikan. Ya cepat ya, apapun itu tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, lebih selamat, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Kan seperti itu ya. Apapun informasi dan berita dari saya intinya percaya tidak percaya sama saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah tidak logika, banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran ya jangan didiamkan, jangan diabaikan. Nanti kalau kalian sepelekan ya, kalian sudah tahu itu sudah tidak bisa dilogikakan, tetapi kalian sepelekan, nah tidak menutup kemungkinan masalah sepele akan menjadi 10, akan menjadi banyak karena sudah masuk unsur ke istilahnya itu energi negatif, energi black magic kan. Energi seperti itu kan sudah tidak bisa dilogikakan. Nah, bagaimana caranya agar bisa keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman? Nah, kita harus tidak ada salahnya kita kuatkan secara berdoa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar tanya orang-orang di bidangnya. Siapa tahu dengan kalian tanya orang di bidangnya sehingga kalian diberikan solusi dan itu akan bisa membuka aura kalian kembali sehingga terputus sudah tidak ada dinding penghalang. Kepositifan, kerisikan itu akan mudah masuk. Karena apa? Karena jelas nasib seseorang kan tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis. Ketika kita sendiri merasakan, mengetahui, bahkan menyadari, tapi kita tidak mau merubahnya. Ya, nasib tidak akan bisa berubah. Bagaimana caranya untuk bisa nasib itu berubah? Ya kita sendiri yang merubahnya dengan cara berjuang, yaitu dua metode, berdoa sama ikhtiar. Tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti, agar kita bisa berubah menjadi baik sobat, gitu loh ya. Tidak selalu terpuruk di makin hari makin terpuruk. Semoga tidak seperti itu, gitu loh. Oke sobat ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Semoga manfaat. Sekali lagi, apapun itu ya intinya saya kembalikan sama kalian. Ya, saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.